masuk ke dalam materi. Kudanya mana Ol? Diambil HP semalam. Diperhatikan ya, kameranya harus tetap menyala ya, Nana ya. Oke, kita masuk ke dalam materi untuk hari ini. Ini dia ya. Mau. Enggak ada kan. Kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Kita masih membahas karakter rajin. Nah, kita akan melihat di dalam sebuah cerita, yaitu ceritanya seorang yang bernama Ribka. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar ini. Dia adalah seorang yang memiliki kelakuan dan juga karakter yang sangat baik untuk kita teladani, untuk bagus kita teladani. Jadi, apa itu teladani? Oke, teladani itu diikuti atau seperti pattern. Oke, do you know pattern? Partner maksudmu? Contoh. Contoh yang bisa diikuti atau diteladani. Nah, tetapi sebelum masuk di sini saya mau coba memastikan kalian masih ingat tidak karakter rajin itu apa itu? Karakter yang suka tantangan. Tepat waktu. Tepat waktu. Rajin adalah tidak malas, tidak menghindari urusan, bergairah atau segera, sekuat tenaga atau berusaha. Hanya orang rajin baru bisa bekerja bagi Tuhan. Baru bisa bekerja pagi ultah. Ya, bagus. Itu karena kalian sudah mencatat, jadi bisa menjawab dengan baik. Hai Ashley, kamu makan atau apa itu? Kemarin minggu yang lalu aku udah catat. Ini Mister. Oh ya, oke. Good. Aku juga. Jadi sama seperti yang sudah dijawab oleh teman kalian, bahwa seseorang yang mempunyai karakter Mister, aku rajin, ambil minumku dulu, Mister. ya, maka dia tidak akan takut dengan urusan. Kalau ada urusan yang datang, ada pekerjaan yang datang, dia tidak takut. Dia akan mengerjakannya atau mengusahakannya. Kemudian tidak pernah takut repot juga. Kalau ada orang yang kesulitan, maka orang yang rajin itu cepat memberikan bantuan atau melihat itu, maka hatinya itu segera tergerak, tidak diam. Kalau orang malas kan enggak, dia lihat sesuatu itu ya kalau bisa ditunda dulu, besok-besok lah. Kalau orang rajin berarti dia tidak pernah menunda-nunda sebuah pekerjaan. Terus bergairah itu artinya semangat. Oke? Mari kita lihat, ini adalah ceritanya seorang yang bernama Ribka. Ini ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, kalau anak-anak pernah membacanya pasti tahu siapa dia, kemudian apa yang dia kerjakan, lalu teladannya apa. Kita baca satu ayat Alkitab dulu. Coba Seva, baca Seva. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Oke, ini di dalam kitab Perjanjian Baru ya. Kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Jadi ayat ini memberitahu kita bahwa setiap hal atau semua hal yang kamu kerjakan harus dikerjakan seperti kamu sedang mengerjakan untuk Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu ada di sana mengawasi kamu dan kamu membuat itu atau mengerjakan itu untuk Tuhan. Artinya tidak ada satu urusan pun yang harus dikerjakan asal-asalan, tidak boleh. Kalau untuk Tuhan kan berarti harus sungguh-sungguh. Nah, jadi Kolose pasal 3 ayat 23 ini memberitahu bahkan kamu belajar, bahkan kamu mencatat, kamu di rumah mengerjakan tugas, kamu membantu orang tua harus dikerjakan itu dengan sepenuh hati. Atau di dalam ayat ini disebut segenap hati.
Maka tidak boleh mengerjakan dengan asal-asalan. Ya yang penting katanya yang penting dikerjakan. Mau jelek mau enggak ya yang penting dikerjakan. Tulisannya bisa dibaca atau enggak yang penting ditulis. Jangan seperti itu. Itu tidak akan berguna banyak bagi kalian. Ya, itu akan membuat kalian itu semakin hari semakin malas. Kalau orang yang seperti itu asal-asalan bekerja. Oke. Nah, karena itu pelajaran kita adalah mau itu hal kecil sekalipun yang kamu kerjakan, ingat, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut, yang kameranya sudah mulai menghilang kepalanya itu, ayo muncul lagi yuk. Mr. Firman tidak bisa lihat kalian. Ayo Valentina, ya, ayo muncul lagi. Kamu ke tengah sedikit Valentina, saya tidak bisa lihat, terlalu di pinggir. Justin, jangan dimatikan kameramu Justin. Oke, kita bisa lanjut ya kalau sudah. Hai Justin. Justin kayaknya ngelag tuh. Oke, kita lanjut dulu, enggak apa-apa. Nanti yang seperti itu menyusul. Kita lihat dulu. Ini ada seekor binatang. Kalian tahu pasti ini apa? Ini Unta. ya. Unta yang ada di Arab. Ya, ini bukan ini unta namanya. Mister, Yes. itu unta kenapa ada benjolan? Oh, oke. Kita akan Itu lihat. kayak masa belum tahu sih dari dulu belajar. Saya loh. Masa belum tahu loh. Kayaknya tapi lupa gitu loh. Simpan air gitu loh. Ujung sini. Kayak nyimpen makanannya tuh. Oh, oke. Yuk. Air gitu. Nah, ini adalah binatang unta. Unta ini punya hal yang unik juga yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Nah, Dia bisa makan kaktus. seperti yang kalian sebutkan tadi, kok ada sesuatu benjolan di belakangnya. Mari kita lihat itu apa. Unta ini sering dipakai sebagai alat pengangkutan atau transportasi. Nah, waktu itu dan daerah Timur Tengah itu mereka pakai ini. Kalau di Indonesia di daerah pelosok itu memakai kuda atau kerbau menarik sesuatu. Kalau di Timur Tengah itu memakai unta. Kekuatannya itu bisa memikul beban hingga 400 kg. Sekitar berat 10 anak kelas 6 SD atau sekitar berat 10 anak seperti kalian atau lebih. Berarti kan dia cukup besar. Ada kekuatan unta, yakni mampu bertahan hidup di padang gurun tanpa makan dan minum selama 2 minggu. Wah, bagaimana caranya ini? 3 minggu. Aja, Mister, tapi Ya. kalau sudah 2 minggu nggak sampai tujuan gimana ya? kenapa? Kalau 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 sudah 2 minggu masih belum sampai tujuan. Ya, yang penting dia diberi makan. Ini kan maksudnya bertahan hidup itu tanpa makanan, karena dia punya cadangan makanan di tempat tertentu. Ya, yang kalau diberi makan ya jauh, jaraknya bisa lebih jauh. Kalau unta lagi berpuasa. Ayo, jangan asal bertanya. Ayo, dipikirkan sebelum bertanya ya. Unta itu punya punuk, namanya punuk. Ada yang mengatakan itu tempat air katanya. Nah, tetapi sebenarnya itu adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi yang ada benjolan kalian sebut tadi itu adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Punuknya itu, Mister, punuknya unta itu ada 1 atau 2 ya? ya tergantung dia itu menyimpan makanan atau enggak. Dan unta itu kan punya beberapa jenis. Jadi mungkin ada yang 2, ada yang 1. Ini kelihatan kan? Ini kalau makanannya habis, maka punuknya ini seperti ini. Dia kelihatan enggak menonjol. Mister, kayak bendera di sekolah, Mister. Cuma saja kayak ya pokok kayak itu. Ya, jadi seperti ini dia memiliki lebih dari 2 punuk. Dia kosong kalau kayak gini, tidak ada makanan di sana, habis berarti dia konsumsi.
Nah, Bisa. dia itu bisa menyimpan 35 kg lemak. Artinya itu cukup untuk kebutuhannya dalam beberapa waktu. Bila unta tidak makan berhari-hari, maka cadangan lemaknya akan berkurang sehingga punuknya jatuh ke samping tubuhnya. Itu kosong jadinya kalau dia tidak makan. Apa yang membuat unta bisa bertahan berhari-hari tanpa minum? Kalau kita maksimal hanya bisa 3 hari, itu pun sudah lemes. Tapi kalau unta kan lama, unta lebih panjang waktunya. Nah, seharusnya seekor unta itu bisa meminum hingga 35 galon sekali minum. Wah, itu banyak sekali. Sekitar 5 galon itu yaitu itu tidak sebanding dengan yang manusia minum. Manusia minum dalam sehari ya berapa liter, itu pun sudah merasa cukup banyak. Jadi seekor unta itu bisa menghabiskan rata-rata 7 ember sekali minum. Banyak itu, karena kan penyimpanannya mungkin lebih besar, dia lebih besar daripada manusia. Nah, sekarang kita mau masuk ceritanya yang berkaitan dengan cerita unta tadi. Kalau ternyata kapasitas perutnya unta atau penyimpanan airnya itu besar, maka ada kaitannya dengan ceritanya si Ribka. Oke, ya ada kaitannya dengan ceritanya si Ribka. Mari kita akan lihat. Kalian perhatikan ya. Oke, semua ayo yang kameranya sudah tinggal kepalanya kelihatan, ayo diperbaiki lagi. Sebelum Mr. Firman memberikan konsekuensi kalau kalian tidak mendengarkan itu. Oke, suatu hari Abraham kalian tahu ya. Abraham itu dijuluki sebagai apa? Gak ingat. Kayak pernah tahu gitu, cuman kayak nggak inget gitu loh. Nggak ingat ya? Ada yang ingat? Oke, Abraham itu dijuluki sebagai bapak semua orang beriman. Ya, itu kalian harus tahu ya. Abraham dijuluki sebagai bapak semua orang beriman. Oke. Nah, pada suatu hari dia menyuruh hambanya yang paling tua. Dia memiliki hamba atau pekerja seperti semacam pekerja lah. Yang tertua di antara yang lain yang bernama Eliezer. Apa yang dia harus lakukan? Yaitu dia disuruh untuk pergi melakukan perjalanan ke Aram Mesopotamia untuk mencarikan istri bagi Ishak. Ishak itu adalah anak tunggalnya. Terus sudah waktunya dia memiliki istri, lalu dicarikanlah sama Abraham melalui perantara si Eliezer. Nah, kemudian Abraham itu juga mendoakan perjalanannya si Eliezer agar bisa sampai di tempat tujuan dan berjumpa dengan orang yang dia maksud. Nah, kemudian si Eliezer itu pergi membawa 10 ekor unta. Apa saja yang dibawa? Ya bahan makanan, ya untuk keperluannya juga ketika dia menginap di jalan, lalu disertai dengan beberapa orang laki-laki yang bersama dengan dia. Kemudian dia berangkat menuju ke Aram Mesopotamia, ke kota Nahor, kerabatnya Abraham. Nahor itu kerabatnya Abraham, ya, atau kalau sekarang itu masih saudara, masih ada hubungan darahnya. Nah, setelah melakukan perjalanan jauh, Eliezer sama rombongannya itu berhenti di sebuah tempat. Sewaktu sore hari ketika perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu si Eliezer ini berdoa. Nah, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, buatlah tujuanku tercapai. Kalau aku minta minum kepada seorang gadis dan gadis itu menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah yang akan kau tentukan menjadi istri bagi Ishak. Jadi itu sebuah doa. Dia berdoa. Si Eliezer berdoa. Pokoknya kalau ketika ada seorang perempuan yang menawari dia minum dan juga unta-untanya, maka inilah jodoh untuk si Ishak. Nah, dia tidak memakai cara yang lain. Caranya cuma seperti itu. Nah,
Jadi Eliezer ini tentunya tidak pergi sendiri ya, seperti yang Mr. Iman tadi sebutkan bahwa dia pasti membutuhkan orang lain karena dia juga membawa unta. Di sana ada beberapa seperti oleh-oleh atau perhiasan yang harus diberikan kepada calon istrinya si Ishak. Jadi permohonan Eliezer agar calon istri Ishak ini haruslah orang yang menawarkan minuman baginya dan 10 ekor untanya itu pekerjaan yang berat. Kenapa? Karena itu sebuah doa, belum tentu ya. Ya kan, terus kalau mau mendapatkan yang segitu, ya bayangkan aja 10 ekor unta tadi, 1 ekor unta bisa meminum berapa galon? 35. Bayangin kalau misalnya ada seorang perempuan harus memberi minum unta 35 galon dikali 10. Waduh, berapa banyak itu? Berarti kan bagi seorang perempuan untuk melakukan itu berat. Kalau laki-laki mungkin masih lebih kuat. Nah, buat 10 unta kalau 1 galon buat manusia orang. Iya, berarti kalau 35 dikali 10 berapa itu? Berapa? 350. Iya, 350 galon. Siapa yang kuat mengangkut sebanyak itu? Lelah, pasti capek. Oke, nah karena itu untuk mendapatkan pasangan bagi si Ishak itu nggak gampang, susah si Eliezer mencarinya. Tapi sebelum selesai dia berdoa, sebelum dia menutup doanya, datang si Ribka itu. Dia membawa buyung di atas bahunya. Gadis itu sangat cantik. Ia ingin mengisi buyungnya lalu kembali naik. Dia kan waktu itu mereka gilirannya untuk memberi minum ternak-ternaknya. Nah, si Eliezer ini kan berhenti dekat sumur itu. Lalu berlarilah Eliezer dan berkata kepada Ribka, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Lalu langsung dikasih minum. Bahkan bukan hanya dia. Selesai memberi minum si Eliezer, dia juga menawarkan untuk memberikan minum kepada unta-untanya Eliezer itu. Sampai semuanya puas minum. Nah, tadi kita sudah punya hitung-hitungannya ya. Memberi minum 10 ekor unta. Wah, ini sebuah pekerjaan yang cukup berat. Tidak mungkin dia melakukannya baru pada saat itu. Pasti orang ini sudah berlatih setiap hari. Ya, pasti si Ribka ini meskipun dia adalah seorang perempuan yang anggun, tetapi dia harus mengerjakan itu, dia kerjakan setiap hari. Apakah dia adalah seorang pekerja, seorang hamba? Bukan, orang tuanya kaya. Ayahnya bernama Betuel, seorang pemimpin di Aram, Mesopotamia. Berarti kan orang tuanya punya kedudukan, pasti punya harta juga. Dia bukan orang suruh-suruhan gitu, tapi kok dia mau mengerjakan itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita dan itu akan menjadi poin dari cerita ini. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Ribka ini adalah seorang yang sangat rajin, yang memiliki karakter yang berbeda dengan mungkin banyak orang yang lain. Maka kita bisa tebak nih, kira-kira karena dia kan cantik ini, si Ribka itu cantik. Disebutkan di dalam cerita di dalam Alkitab itu bahwa dia itu memiliki paras yang cantik. Nah, bagi Ishak mungkin tertarik dengan itu, tetapi ternyata ya dia dipilih sebagai istrinya Ishak itu bukan karena cantik, bukan karena hanya itu. Itu satu, tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Kita lanjut dulu ceritanya. Nah, kemudian dia menuangkan, pokoknya bolak-balik berkali-kali itu menuangkan air ke dalam palungan tempat minumnya si unta-unta ini. Artinya dia mengerjakannya berkali-kali, dia menimba, dia tuangkan lagi, dia timba, dia tuangkan sampai mereka semua puas minum. Nah, untanya itu puas minum. Kalau dia tidak memiliki karakter rajin, maka kemungkinan dia pergi, kemungkinan dia mengatakan ya saya tidak bisa, saya capek, saya sudah capek memberi minum juga ternak saya, masa saya berikan lagi ternak kalian. Biasanya kan orang rajin gitu kan, ada alasan toh, dia beralasan, loh tadi loh mister saya sudah mengerjakan ini, masa dikasih tugas lagi, tadi loh pelajaran sebelumnya kita ada tugas, masa ada tugas lagi, masa disuruh mencatat.
ini adalah seorang yang tidak memiliki karakter rajin, selalu beralasan. Ada aja alasannya, misalnya mamamu minta tolong. Ashley minta tolong ambilkan ini. Saya masih mengerjakan tugas, padahal itu kan cuma ngambil sebentar saja. Nah, jadi ini dia, kalian baca di sini, orang yang rajin memperlakukan sesamanya itu dengan tulus. Dia mengerjakan apapun dengan tulus, tidak pernah dengan supaya saya mendapatkan ini dan itu. Kemudian tidak takut repot, pasti tidak beralasan untuk menunda masalah. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat, dan ini mungkin adalah yang pernah mengalami ini. Ada orang yang ketika diberi tugas dia bilang begini, wah, karena mengumpulkannya adalah minggu depan, saya masih punya waktu banyak untuk bersantai-santai, tidak usah dikerjakan dulu. Tiba-tiba besoknya dapat tugas lagi, akhirnya numpuk. Akibatnya apa? Dia tidak bisa mengerjakan dengan maksimal. Yaitu orang yang malas itu akan menunda urusan. Ditunda-tunda padahal tadinya itu dia punya waktu 2 jam. Nah, harusnya dia bisa mengerjakan itu selama 2 jam. Kita lihat, kalau Ribka ini tidak rajin, saya yakin dia bukan menjadi istrinya Ishak. Mr. Firman yakin pasti Ribka itu bukan jadi istrinya Ishak. Dan menjadi istrinya Ishak itu bukan main-main anak-anak. Dia mewarisi keturunannya Abraham. Abraham itu bapak orang beriman. Ya berarti anaknya juga itu diberkati oleh Tuhan. Karena dia diberkati oleh Tuhan. Ribka menjadi istrinya Ishak itu ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, jadi bukan karena dia baik, ya, bukan karena dia kelihatan cantik saja, tetapi karena dia punya karakter yang berbeda dengan orang pada umumnya. Nah, anak, kalian mau berbeda dengan orang lain itu bukan tergantung kalian itu bagus atau tidak, mukanya cantik, wajahnya cantik atau seperti apa, atau mungkin hebat berbuat baik katanya, dia tidak pernah marah-marah dan lain. Bukan hanya itu saja, tetapi adalah bagaimana karakter kalian. Orang itu bisa menilai kok. Papa mama pun bisa menilai kalian, dilihat di rumah apa yang kalian lakukan. Kalau kita adalah orang yang selalu menunda-nunda pekerjaan, lalu banyak alasan, kalau udah ditagih banyak alasan, atau disuruh ini banyak alasan, ya orang tidak mau nyari kamu nanti. Orang malah ketika mendengar namamu langsung kabur. Nah, jadi dari ceritanya Ribka ini pelajarannya banyak, anak-anak. Kita bisa melihat bagaimana dia itu berani mengerjakan pekerjaan yang lebih berat dari yang harus dia kerjakan, ya karena dia punya sebuah karakter yang rajin. Kalau enggak, orang yang malas mana mau menanggung risiko. Ya mending tidur katanya daripada berat-berat kerjaannya, daripada mengerjakan tugas mending main game aja lah. Nah ini nih, hati-hati. Kalau sudah begitu, maka anak-anak sekalian ini akan terbiasa menunda pekerjaan, menunda masalah, dan kemungkinan besarnya nih, ya nilaimu pun ya segitu-segitu aja, mungkin cuma 70, 75, paling bagus 80. Kenapa? Ya karena memang tidak niat juga mengerjakan, ya kan, kalau mengerjakan pun nulis pun asal-asalan saja. Nah ini ya, jadi harus kita perhatikan. Kita melihat masa depannya si Ribka itu sangat baik, menjadi keluarga yang diberkati, dan Tuhan memberkati keturunannya mereka juga karena yaitu dia punya kebiasaan yang baik, dia punya karakter yang baik. Maka kita akan menjadi orang yang meneladani orang-orang seperti ini. Nah, kita lihat ini ada beberapa poin nih. Memperhatikan keperluan orang lain. Jadi ini adalah sikap, ini adalah kehidupan seorang yang mempunyai karakter yang rajin. Dia akan peduli sama orang lain, membantu teman yang mengalami kesulitan, baik itu di dalam belajar maupun kesulitan-kesulitan yang lain. Membantu orang tua menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ini kan praktek yang bisa kalian kerjakan. Caranya apa? Kalau memang saya tidak bisa menyapu, tidak bisa mengepel, setidaknya jangan membuang sampah sembarangan. Setidaknya jangan mengotori lantai.
Itu caranya. Kan enggak harus kalian harus nyapu-nyapu, harus ngepel-ngepel. Itu kan enggak harus. Mungkin sudah ada yang ditugaskan untuk itu. Tapi caranya apa? Ya setidaknya saya jangan mengotori tempat. Gitu. Jangan menaruh barang sembarangan. Sudah menjadi bekas makanan diletakkan sembarangan. Ini sebuah karakter nih. Kalau itu terbiasa dilakukan, saya jamin kamar kalian juga bisa berantakan itu. Dibiarin aja semuanya bekas-bekas makanan, lalu nanti banyak semut dan lain-lain. Terus tidak nyaman. Membantu guru di kelas, membersihkan kelas sendiri, membersihkan papan tulis, menjaga ketertiban di kelas dan lain-lain. Nah ini ya, ini hal-hal praktis nanti kalau kalian sudah masuk kelas secara offline, kalian nanti kan ada papan tulis tuh di dalam kelas. Gurumu menulis, mencatat untuk kalian perhatikan. Lalu nanti kalau penuh ya harus aktif, harus kreatif, mengajukan diri. Oh, saya yang membersihkannya biar bisa ditulisi yang baru lagi. Lalu melihat ada kondisi di dalam kelas tidak rapi atau ada sampah, kreatif orangnya. Ini orang yang rajin. Nah, jadi kita tidak mengajar kalian menjadi, oh kok menjadi pekerja mister, kok kayaknya menjadi orang yang disuruh-suruh. Bukan. Tetapi kalian itu punya inisiatif sendiri berusaha untuk mengerjakannya. Sama seperti ketika kalian di rumah kalian sendiri, apa kalian mau hidup berdampingan dengan hal-hal yang berantakan, yang kotor? Pasti tidak mau juga kan? Nah, artinya kalau anak-anak itu mau mempraktekkan itu, maka bisa dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan dimanapun. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada yang bertanya? Belum ada. Oke, kalau sementara belum ada, saya minta kalian catat ini dulu. Ini adalah 3 poin. Lalu nanti ayat Alkitabnya juga dicatat ya. Yang mana? Ini nih, semua ini. Ya, yang titik hitam-hitam ya. Ya, pokoknya kamu catat semua yang saya tampilkan ini. Yang merah-merah itu dikerjain juga. Dicatat. Ya, kamu catat. Ini semua dicatat. Oke, tidak ada yang melamun loh ya. Tidak ada yang mengerjakan hal yang lain. Ayo, catat. Rafael, kemana Rafael? Semua, Mister. Ya, ini. Mana Rafael kok hilang juga tuh? Hans tadi kemana? Jadi hilang Hans.
Sudah semuanya? Sudah. Ya, aku sudah. Aku belum. Aku Ya. udah. Oke, yang belum, ayo segera diselesaikan dulu. Harus selalu diingat-ingat loh ya, makna atau pengertian ataupun ciri-ciri dari karakter rajin itu apa, kan sudah berulang-ulang. 2 kelas sebelumnya kan diulangi sama Mr. Firman. Kalian harus punya catatannya itu supaya 5 menit. supaya Mister bisa ini 5 menit. diingat-ingat, dan kemudian selain itu ya kalian bisa praktekkan juga. Sudah ya ini ya? Belum. Yo, ayo Sean, segera. Udah. Aku belum kurang dikit. Ya. Mister Penny baru nge-WA aku, katanya internet apa jaringannya Penny error. Siapa? Iya. Han. Kenny. 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 Oh. Bukan Mister. Oke, kalau sudah sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Tidak ada. Michael, kok kameranya mati? Hai Mike. Nge-lag paling, bukan kameranya. Maksudnya video post. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Di terakhir, pertemuan terakhir dari bab 1 itu mengenai karakter rajin itu saya akan memberikan kalian project. Oke, mempraktekkan bagaimana karakter rajin itu kalau dikerjakan di aspek tertentu. Mister project saya aja aku belum. Kenapa? Aku project saya aja belum. Oh iya, kalau Bible belum, nanti mulai minggu depan saya beritahu. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini. Ya, terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti kelas dengan baik. Semoga ilmu hari ini kalian dapatkan yang baru, terus dapat juga bermanfaat, dapat dilakukan di rumah masing-masingnya. Oke, Tuhan memberkati. Kita tutup dengan doa. Yang berdoa kali ini adalah Justin. Tapi udah banyak yang live ya Mister ini. Enggak apa-apa. Yuk Justin. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah berkati kita di pelajaran Bible Tuhan. Kalau berkati sehingga kita kesehatan kita sehat dan kita bisa mendapatkan DT dan lain-lain nilainya 100 Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Justin. Ya, baik. Ya. Bye. Bye. Tuhan berkati.